Apa yang saya capai saat ini tidaklah mudah. Itu semua butuh proses. Banyak rintangan serta permasalahan-permasalahan yang memang harus kita hadapi. Bisa dibilang saat itu adalah titik terendah dalam hidup saya. Turun, ngeliat, ngelik, Depong. Sebelum saya mengenal dunia permakeupan, sebenarnya saya ini seorang penari. Jadi saya sebenarnya sebagai penari karena memang dari kecil itu saya hobi saya itu nari dan juga lingkungan saya itu semuanya seniman. Karena tuntutan di sekolah waktu itu harus bisa make up. Karena saya pengen banget bisa berias sendiri, akhirnya saya minta bantuan sama kakak kelas. Dan akhirnya kelas 2 SMA itu mungkin dilihat dari nilai sehari-hari atau nilai tata riasnya lumayan, saya diajak oleh guru. Nah kebetulan guru tersebut, guru saya, guru di bidang tata rias itu punya salon. Terima kasih banyak sama guru saya namanya Ibu Sukanami, itu yang memberikan dan mensupport saya waktu itu. Kalau jelek nanti nggak usah dibayar gitu. Dan akhirnya teman saya mau gitu, akhirnya mau, dan saya make upin. Mungkin dilihat ya sama teman saya itu bagus gitu kan, dan mungkin keluarganya atau teman-temannya mereka itu, teman saya itu bilang bagus juga gitu. Akhirnya direkomend lah atau jadi akhirnya saya di stasiun TV, saya juga di bidang tata rias. Nah jadi di sanalah mulai detik-detik karir saya. Jadi waktu itu saya banyak banget ketemu dengan orang-orang hebat, ketemu dengan artis-artis, artis Bali ya tentunya, terus artis ibu kota juga pernah, dan banyak banget gitu. Dan dari sanalah mulai awal karir saya. Jadi setelah mereka suka dengan makeup saya juga dipanggil di luar jam kerja saya. Dulu itu sebelum saya punya mobil, sebelum saya punya kontrakan, saya masih sewa gitu. Saya masih sewa kostum, dan dulu waktu itu tuh saya sewa kostum dengan harga 700.000 satu pasang, dan sekarang itu saya cuma dapat untung tuh cuman 200.000 untuk rias pengantin loh waktu itu. Dan inget juga saya waktu itu bawa box make up, bawa box kostum, bunga, itu saya bawa motor gitu. Mungkin orang-orang nggak percaya ya, karena iya mau gimana, karena saya nggak punya mobil dan saya nggak bisa nyetir gitu kan, dan saya juga artinya budget juga nggak punya waktu itu. Akhirnya udah saya nggak mikirin saya nggak gengsi gitu kan, dan akhirnya saya dengan PD-nya aja saya di jalan tuh bawa box bunga itu di belakang motor saya.
sambil kuliah juga waktu itu ya, sambil kuliah juga, sambil kerja sambil kuliah, sambil ngejob juga dan sambil nari juga saya waktu itu. Akhirnya wow gitu. Nari, kerja, kuliah, habis itu masih isi ngajar juga di sekolah-sekolah gitu. Itu bisa dari sore sampai jam 1 malam atau jam 2 malam itu saya baru pulang gitu, baru pulang nari gitu. Karena kan bapak saya mungkin kasihan waktu itu. Saya memikirkan secara matang-matang, saya sampai lari ke pantai, saya ya pokoknya dengan cara berat hati lah, dengan berat hati saya meng-cut diri saya menjadi seorang penari. Dan akhirnya fix. Dan kebetulan juga saya waktu itu punya pacar gitu, yang pacar itu adalah suami saya sekarang gitu. Dan dia juga mendukung gitu, karena waktu itu ya namanya pacaran ya, anak muda jarang ketemu gitu kan. Akhirnya ya udahlah, akhirnya saya fix, saya selesai nari. Dan akhirnya masih dan dari sanalah saya fokus di dunia makeup. Saya berhenti kerja. Jadi saya berhenti kerja itu dengan alasan ya karena memang benar-benar nggak bisa ngatur waktu gitu. Dan akhirnya tahun 2012 sebelumnya itu punya cita-cita mau buka salon sendiri dengan nama saya dan anak saya nantinya. Itu cita-cita saya dulu gitu. Akhirnya astungkare kesampaian gitu. Karena memang niat gitu juga ya. Karena niat saya memang besar banget walaupun ya dengan modal pas-pasan waktu itu. Saya inget banget saya belum punya apa-apa, saya enggak punya kostum, enggak punya apa-apa waktu itu, tapi hanya modal nekat dan keberanian aja. Dan nggak lupa juga saya terus memohon, berdoa semoga apa yang saya jalanin, apa yang saya lakukan itu dilancarkan, dimudahkan juga. Setelah saya menjalani atau memfokuskan profesi ini, tentunya pasti banyak banget hambatan-hambatan atau masalah-masalah yang muncul, yang datang gitu. Ya salah satu tantangannya itu ya kita harus selalu fit dan kita jarang tidur, jarang ketemu dengan keluarga. Karena memang waktu itu saya sehari itu saya bisa sampai 7 lokasi makeup. 7 lokasi, bayangkan. Saya waktu itu sampai nangis-nangis, sampai stres dan pokoknya banyak banget lah waktu itu. Tapi ya dari sana saya bisa belajar. Dari sana saya bisa mengkoreksi diri sendiri. Jadi saya bisa belajar dari kesalahan saya yang dulu. Jadi saya nggak mau mengulangi itu lagi. Saya nggak mau. Banyak banget pokoknya kejadian-kejadian yang ya kita nggak bisa duga gitu. Kalau nggak salah itu tahun 2014, di mana tahun itu memang benar-benar momen spesial banget, di mana waktu itu saya sempat nyewa, karena memang waktu itu saya masih nyewa ya peralatan dekorasi, catering dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba H-5 rekanan saya meng-cancel apa yang saya sewa. Saya mengambil keputusan dengan suami saya, saya lanjut aja ini. Saya nggak mau mundur. Kalau saya mundur, artinya saya gagal. Kalau saya maju, walaupun dengan kerugian yang cukup besar, akhirnya saya pinjam sertifikat tanah ke bibi saya, pinjam di bank dan di keluarga suami saya. Dan itu untuk membeli barang-barang, kebutuhan alat dekorasi, catering. Dan saat itu tiba-tiba banyak banget teman-teman
yang menawarkan diri gitu. Jadi menawarkan diri, ada yang membantu di dekorasi, ada yang membantu di catering, dan semuanya. Jadi selama 2 hari ini saya bisa menyelesaikan 3 lokasi catering dan dekor. Karena ya bantuan dari teman-teman saya gitu. Walaupun saya rugi dulu nggak apa-apa, yang penting saya maju. Stresnya waktu itu saya dengan suami, tentunya dengan suami saya. Tapi untungnya waktu itu semua bisa diselesaikan dan sesuai dengan rencana. Dan pada akhirnya sekarang Sarikayana sudah mempunyai dekorasi sendiri, catering sendiri, dan tim sudah ada beberapa, kurang lebih sekitar 40 orang. Sarikayana juga sudah dipercaya oleh beberapa brand kosmetik, tentunya di bidang tata rias, itu sudah dipercaya untuk mengisi workshop, seminar, dan private makeup. Iringi setiap langkahmu dengan doa.